Halo semuanya, kembali lagi dengan aku April Kazoku. Jadi, di video kali ini, aku akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Gunung Merapi adalah prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya, yang bergelar Raka Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya adalah pendiri kerajaan ini dan merupakan keturunan dari Raja Sana dari Kerajaan Kalingga. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana dan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara, yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Sima. Raja Sanjaya juga membangun candi Hindu di daerah Prambanan. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Panangkaran adalah raja pertama dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Ia membangun candi Buddha di daerah Kalasan dan Mendut. Pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Raja-raja dari dinasti ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka juga menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, Cina, dan Sriwijaya. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini adalah Raja Samaratungga, yang membangun Candi Borobudur sebagai monumen agama Buddha terbesar di dunia. Namun, pada akhir abad ke-9, terjadi konflik internal di antara keluarga kerajaan. Anak Raja Samaratungga yang bernama Balaputra Sadewa menuntut haknya sebagai pewaris tahta. Ia bersaing dengan sepupunya yang bernama Pikatan, yang telah menikahi putri Raja Samaratungga bernama Pramodawardhani. Pikatan didukung oleh dinasti Sanjaya yang masih ada di Jawa Tengah bagian utara. Akhirnya, Balaputra Sadewa kalah dan terpaksa mengungsi ke Sumatera bersama pengikutnya. Ia kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya sebagai bisnis kekuatannya. Pikatan dan Pramodawardhani kemudian memerintah bersama sebagai raja dan ratu dari kerajaan Mataram kuno. Mereka membangun Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia. Mereka juga melanjutkan pembangunan candi-candi Buddha lainnya seperti Plaosan dan Sewu. Pada masa pemerintahan mereka, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemakmuran dan stabilitas. Pada awal abad ke-10, terjadi bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian besar wilayah kerajaan. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, kelaparan, penyakit, dan kematian massal. Selain itu, terjadi pula serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang ingin merebut kembali wilayah-wilayah di Jawa. Untuk mengatasi krisis ini, Raja-Raja Mataram kuno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan mereka ke Jawa Timur. Mereka memilih daerah Brantas sebagai lokasi baru, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan strategis untuk perdagangan. Raja pertama yang memindahkan ibu kota ke Jawa Timur adalah Empu Sindok, yang berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Ia mendirikan ibu kota baru di Watugaluh, Jombang. Empu Sindok adalah pendiri dari dinasti Isyana yang merupakan cabang dari dinasti Sailendra. Dinasti ini meneruskan tradisi agama Buddha, tetapi juga mengakomodasi agama Hindu dan agama lokal. Raja-raja dari dinasti ini mempertahankan kekuatan mereka di Jawa Timur dan sekitarnya. Mereka juga membangun candi-candi baru seperti Jawi, Kidal, dan Singasari. Namun, pada akhir abad ke-10, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur.
seperti Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1007 Masehi, setelah raja terakhirnya yang bernama Dharma Wangsa dibunuh oleh Raja Wurawari dari Waram. Dengan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan berupa prasasti, candi, seni, sastra, dan budaya. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur merupakan sumber utama informasi tentang kerajaan ini. Budaya yang diwariskan oleh kerajaan Mataram kuno juga masih berpengaruh hingga sekarang. Budaya Jawa memiliki banyak unsur yang berasal dari budaya Hindu-Buddha yang dibawa oleh kerajaan ini. Beberapa contohnya adalah sistem penanggalan Jawa atau Saka, sistem penamaan Jawa atau Sanskerta, sistem pemerintahan Jawa atau Mataram, sistem kepercayaan Jawa atau Kejawen, sistem upacara adat Jawa atau Slametan, dan sistem seni pertunjukan Jawa atau Wayang. Oke guys, sekian video dari aku tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Semoga bermanfaat. Bantu aku terus ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Bye! Terima kasih sudah menonton.